Om Mario. Petik 2. Reno beranjak berlari menghampiri orang yang baru saja ia panggil Mario. Tentunya membuat semua orang yang ada di sana mengalihkan perhatiannya pada Reno tak terkecuali Jihan. Jihan yang sedang dalam mode terkejut harus dibuat lebih terkejut lagi saat anak bungsunya mengenali salah satu anggota keluarga Bu Widya. Sedangkan Mario yang melihat Reno berlari ke arahnya seketika tersenyum lebar, ia pun tak menyangka bisa bertemu dengan Reno. Seorang anak kecil yang sudah membuat dirinya merasa kagum akan kebaikannya meski ia masih kecil. Reno sedang apa di sini? Tanya Mario seraya mensejajarkan tubuhnya dengan tubuh Reno. Ini rumah, Om. Tanya balik Reno tanpa menjawab pertanyaan Mario. Bukan, rumah Om di Jakarta. Ini rumah neneknya Om. Terang Marion. Tak lama Bu Widya ikut bergabung di antara Reno dan Mario. Wah, kalian sudah saling kenal. Ya. Kapan? Perasaan Mario baru kemarin ke rumah nenek. Petik 2. Reno sedikit mendongakkan kepalanya menghadap Bu Widya. Tadi pagi Om Mario ke toko kue. Kami kenal di sana. Iya kan Om? Reno menoleh ke arah Mario yang saat ini sudah berdiri kembali. Iya. Betul sekali. Petik 2. Wah, nenek senang dengarnya jika kalian sudah saling kenal. Petik 2. Mario mengerutkan kening seraya menatap Bu Widya penuh curiga. Seketika perasaannya berubah jadi tak enak. Mungkin ada sesuatu yang sedang neneknya rencana dan itu pasti tidak salah lagi. Bu Widya yang menyadari akan tatapan sang cucu langsung saja mengalihkan suasana. Nah, berhubung yang ulang tahun sudah datang jadi acara makan malamnya kita mulai. Oh iya, Nak Jihan. Raisa kemarilah. Bu Widya melambaikan tangan pada Jihan meminta dirinya mendekat. Jihan mengikuti instruksi dari Bu Widya. Ia beranjak berdiri seraya membawa kado yang ia beli tadi. Karena yang Jihan kira yang sedang ulang tahun adalah anak perempuan yang berdiri di samping Mario. Ada perasaan malu sebenarnya, sebab ia yakin orang yang berdiri di samping anak gadis itu sudah tahu isi bingkisannya sebab dirinya yang memilih. Jihan, perkenalkan ini Mario, cucu ibu yang saat ini sedang berulang tahun. Petik 2. Astagfirullah. Jihan membaca istighfar membuat semua yang di sana merasa heran atas sikap Jihan yang malah membaca istighfar. Kenapa? Tanya Bu Widya. Petik 2. Ini untukku. Ya. Mario menyela perkataan Jihan seraya mengambil bingkisan di tangan Jihan. Terlambat. Bingkisannya sudah beralih tangan. Terima kasih bingkisannya, ucap Mario. Tapi itu. Petik 2. Gadis cantik ini siapa namanya? Mario langsung menyela kembali perkataan Jihan hingga perkataan Jihan tergantung di udara. Jihan merasa malu. Dia yakin jika sebenarnya pria yang baru saja merebut bingkisannya tahu. Salahnya juga kenapa tidak bertanya dulu. Karena dalam pikirannya saat mendengar kata cucu anak kecil yang lagi imut-imutnya. Tapi yang ada malah sebaliknya. Aku Raisa Om. Ini umaku, namanya Uma Jihan. Terang Raisa sekalian memperkenalkan umanya. Nama yang cantik secantik orangnya, ungkap Mario. Di sini ia dibuat terkejut pula saat Raisa memperkenalkan diri tanpa ingin bersentuhan. Padahal Raisa masih tergolong anak-anak yang belum balik namun sudah tahu batasan bagaimana layaknya seorang muslim dan muslimah berinteraksi. Tidak boleh saling bersentuhan. Senang berkenalan dengan kalian. Petik 2. Setelah acara perkenalan itu, mereka pun duduk di satu meja yang sama. Mereka melakukan makan malam bersama. Selama acara makan malam itu Jihan merasa mendapatkan tatapan tidak suka dari dua orang wanita yang duduk berseberangan dengan dirinya. Namun Jihan berusaha untuk bersikap tenang. Ia tidak mengenali mereka, jadi untuk apa ia mempermasalahkan tatapan kedua wanita yang terlihat begitu cantik itu. Selesai makan malam tidak ada acara lagi selain berbincang-bincang.
Jihan berkumpul dengan Bu Widya, anak serta menantu. Sedangkan kedua anak Jihan, 3 gadis, Melati serta Mario mereka berkumpul di sisi lainnya. Rupanya Mario sedang bercerita membuat Raisa, Reno dan Melati tertawa terbahak-bahak sementara itu dua gadis yang bernama Elis dan Mira tampak acuh. Lain halnya dengan Dira, ia terus saja mendekati Mario meskipun Mario bersikap tak acuh. Sekilas Jihan memerhatikan kedua anaknya yang begitu akrab dengan Mario. Lagi-lagi hatinya merasa nelangsa, andai saja itu ayahnya tentu kebahagiaan kedua anaknya akan berkali-kali lipat. Lalu pikirannya terbang ke peristiwa 6 tahun lalu. Saat itu Raisa masih berusia 5 tahun dan almarhum Rafli 2 tahun. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Kenyataannya ia memang sempat merasakan kebahagiaan sebelum peristiwa itu terjadi. Peristiwa di mana Jihan mengetahui pernikahan rahasia suaminya. Pernikahan yang sudah Danu sembunyikan selama 3 tahun. Hati wanita mana yang tidak sakit hati jika mengetahui fakta suaminya menikah lagi tanpa seizinnya. Ia merasa menjadi orang bodoh karena telah dibodohi oleh Danu selama 3 tahun. Hidup Jihan pun serasa dijatuhkan dalam sekali lemparan. Kebahagiaan itu seolah-olah lenyap dalam hitungan menit. Ralat bukan menit, mungkin hitungan detik. Sebuah keluarga utuh yang selalu Jihan bayangkan akan indah sampai maut memisahkan. Kini hanya jadi sebuah wacana belaka. Bahkan sekarang meskipun 5 tahun sudah berlalu tidak bisa membuat ia membuka hati kembali. Mungkin harinya sudah mati rasa. Sudah tidak mempercayai lagi akan sebuah ikatan. Namun, dari lubuk hati Jihan, ia ingin memiliki keluarga utuh lagi. Meski kadang bibirnya selalu bilang aku mampu hidup sendiri membesarkan kedua anakku. Hatinya, tidak. Ia juga ingin memiliki pendamping hidup yang akan membimbing ia dan kedua anaknya. Bisakah? Apakah dirinya bisa membuka hati kembali? Entah. Seketika Jihan selalu bingung sendiri. Ia selalu merasa jika dirinya begitu pelin-pelan. Jihan. Petik 2. Panggilan Bu Widya menyadarkan Jihan dari lamunannya. Iya, Bu. Kenapa? Tanya Jihan seraya memposisikan dirinya menghadap Bu Widya. Anak-anak butuh sosok ayah. Apakah kamu tidak berniat untuk menikah lagi? Petik 2. Mendengar pertanyaan Bu Widya membuat Jihan terdiam dan tertunduk. Seketika perasaan tidak enak hati menjalar di hati Bu Widya. Maaf, jika ibu lancang menanyakan hal ini. Jika memang kamu tidak ingin menjawab tidak apa-apa. Petik 2. Untuk saat ini tidak, Bu. Aku belum siap, ujar Jihan kemudian. Jihan kembali menatap pada Bu Widya. Aku masih mampu menjaga dan memberikan segalanya untuk mereka. Meskipun tanpa sosok ayah, sambung Jihan. Terkadang kita tidak boleh egois. Anak-anak pasti menginginkan sosok ayah. Hanya saja mereka tidak bisa mengatakannya karena memang mereka tidak tahu bagaimana caranya. Petik 2. Kalaupun nanti aku menikah lagi belum tentu suamiku yang baru mau menerima anak-anak. Jika sudah seperti ini justru anak-anak yang jadi korban. Terlebih, apa mungkin kedua anakku akan menerima orang baru? Petik 2. Kalau seandainya ada yang mau menerima kamu dan anak-anak, bagaimana? Petik 2. Jihan tertawa kecil, mungkin perkataan Bu Widya terdengar lucu di telinganya. Mana mungkin, Bu. Tidak akan ada yang mau. Petik 2. Kalau ada bagaimana? Tanya ulang Bu Widya. Jihan menghela napas panjang. Pertanyaan itu sangat berat bagi Jihan dan satu hal yang sangat tidak mungkin. Meskipun sebenarnya begitu banyak yang menginginkan Jihan namun tidak ada satu orang pun yang Jihan pilih. Aku tidak bisa jawab, Bu. Karena aku sendiri saja tidak tahu apakah aku akan membuka hatiku lagi atau enggak. Petik 2. Baiklah, ibu tidak akan memaksa. Hanya saja jika seandainya ada laki-laki yang menerima kamu dan kedua anakmu, ibu harap kamu tidak menyia-nyiakan.
Terkadang kita juga mesti membuka hati sekali lagi terlebih anak-anakmu membutuhkan sosok ayah. Petik 2. Jihan hanya mampu menjawab perkataan Bu Widya dengan deheman saja. Ia tahu anak-anaknya memang membutuh sosok ayah. Namun akan sulit menemukan laki-laki yang seperti itu. Menyayangi kedua anaknya sebagaimana ia menyayanginya.